sendirian saja dalam pantauan seorang Ray. Dewa United by Modify yang akan bertempur 4 lawan 4. War Team masih masuk tapi Scepter Sin terkena solo pick. Lagi-lagi Ray sangat berbahaya sekali. Satu lompat berhasil didirikan Joseph yang dimiliki oleh teman-teman dari Dewa United. Oh my god, abang kembang. Peter 17 sudah ditukar. Dewa United sangat sulit. Ini akan menjadi kesempatan masuk di Modify zona di arah mereka. Tetapi granat akan menjadi balasan yang sangat sulit. Dan ini menjadi buaya untuk teman-teman di Modify kah? Karena ternyata masih ada satu pemain terakhir dari Team yang masih bisa melakukan pelatihan. Ray, Eamon! Sangat-sangat bisa dijangkau, nggak beda jauh kayak di Bermuda tadi ya. Jadi ke bagian bawahnya bakal masih sangat bisa sekali untuk dijangkau. Tentunya Bigetron Delta, kalau kita melihat di bagian Brasilia harusnya akan ada sedikit gangguan dari Morph Team. Morph Team yang tentunya mereka cukup bisa aku bilang di awal-awal bisa dibilang cukup agresif dan objektif lah ya. Karakteristiknya nggak terlalu berbeda jauh sama teman-teman dari Bigetron Delta. Tinggal bagaimana penguasaan dari Brasilianya dari kedua tim ini. Genesis Dogma, Borgai masuk ke bagian dalam dengan Rebel Rush-nya. Cantik sekali pergerakannya Borgai, luar biasa. Memberikan sebuah gerakan gocekan ala Chrono. Dan membuat kali ini seorang Panji juga masih belum bisa terlalu all in. Ke arah seorang Borgai, dia ambil LP5 dari pocket yang dia miliki. Tapi Borgai terkena tembakan dari dua pemain berbeda. Genesis Dogma kehilangan satu pemain ya. Tapi belum jadi masalah besar untuk teman-teman dari Genesis Dogma sejauh ini. Oke, kita bakal ngeliat juga teman-teman dari Genesis Dogma yang sepertinya bakal coba untuk all in aja. Kelihatan nih pergerakan dari Del sepertinya agak agresif juga. Tapi gue masih nggak tahu sih inisiasi dari teman-teman Genesis Dogma. Apakah mereka untuk melakukan reviving satu orang yang sudah terpulang yaitu Borgai. Tapi harusnya masih bisa untuk melakukan reviving ya. Tadi juga Del mengarah ke arah vending machine dan berhasil untuk melakukan reviving dari seorang Borgai sendiri. Dan kita juga bakal ngeliat teman-teman dari Bigetron Delta ya walaupun mereka terculik satu player ya. Tapi nggak apa-apa. Mereka masih cukup bersinar di area Brasilia. Belum ada gangguan kecuali MBR Epsilon yang ternyata udah perang sama teman-teman dari Torap North juga berhasil mendapatkan satu orang dari Besto harusnya menggunakan double vectornya. Apakah berhasil untuk di-pick begitu saja? Oke, langsung dikonfirm poin eliminasinya Biget. Nah, itu dia. Ini juga kalau kita ngomongin ke arah teman-teman dari MBR sih, mereka belum waktunya buat perang. Kalau di awal-awal mereka kehilangan satu pemain, jadi nggak bakal terlalu all-in juga buat perang kecuali balik lagi menuju ke pulau bagian sebelah kiri. Onyx Olympus mereka tim yang bisa kita bilang yang cukup all-in lah di awal-awal. Mereka bisa perang di awal-awal langsung gerasa-gerusuk di bawah menit kelima. Genesis Dogma pun sama karena di Bermuda tadi juga melakukan hal yang sama juga. Tapi sekarang bedanya ya memang harus sedikit lebih sabar terlebih dahulu. Area mapnya begitu terbuka, Battle Works dan cukup luas juga. Belum lagi Genesis Dogma dan juga Vesaka itu bertemu juga. Satu pemainnya masih kepantau loh oleh teman-teman dari Onyx Olympus. Dan ini dia pergerakan RRQ yang cukup menarik di bagian atas. Oke, dan teman-teman dari RRQ sepertinya dari Dulce sudah memberikan pressure terhadap satu orang dari MBR yang berada di bawah. Wow, juga berhasil di-pick langsung dikonfirm poin eliminasi dari seorang Razal. Info udah pasti masuk. Teman-teman dari RRQ sudah pasti langsung coba untuk menabrak satu bendungan besar dari area Lumber Mill. Kelihatan sepertinya Pocket sudah langsung dikeluarkan oleh Razor. Ini gua nggak tahu, entah kayaknya beli UAV Light. Nah bener kan, UAV Light sudah langsung dikeluarkan begitu aja dari seorang Razor. Udah pasti kedetek posisi dari teman-teman MBR. Ini gue suka banget sih gimana caranya RRQ tutorialnya untuk langsung ngunci pergerakan tim yang ada di bagian arah Lumber Mill-nya itu sendiri. Exit plan-nya benar-benar dihapusin lah gitu loh. Jadi akhirnya MBR juga bakal sangat sulit untuk keluar dari arah Lumber Mill itu sendiri. Tapi masih banyak sekali kesempatan untuk teman-teman MBR Epsilon meskipun lagi-lagi Made sekarang yang menjadi korban. Dan inisiasi ini dia. Tim yang coba agresif, ada lemparan granat dari seorang Maal. Belum sempat connect ke arah satupun pemain dari Bigetron Delta. Ini akan menjadi pertempuran untuk menghapuskan sang mantan untuk seorang Azril. Menuju ke arah Bigetron Delta. Ada Dix di bagian dalam atau
names yang ternyata health point-nya udah terkuras cukup banyak juga. Ya. Dan mereka masih akan bertahan terlebih dahulu. Ya, by the way, siapa mantan Azril? Bigetron. Oh, oke, Bigetron. Kan sang mantan. Oh, sang mantan. Iya. Benar-benar, nggak salah. Tapi kita juga bakal lihat ya, harusnya dari posisi teman-teman RRQ Kazu yang dari Hitlist Razor ini. sendiri. Ya, meta hitlist kembali lagi sepertinya. Dan sekarang satu jump shoot sudah dilakukan Razor. Bakal mencoba untuk memberikan pressure, tapi Aba yang dapat nggak apa-apa karena mereka satu tim berhasil untuk mendapatkan 3 poin eliminasi. Ya, walaupun bisa dibilang ini permainan RRQ Kazu yang akhirnya mereka tuh coba untuk rotasinya ke kanan, Bigan. Iya, mereka biasanya standby aja di sentral gitu ya kan. Kalau zona ke kanan, zona ke kiri pun mereka Ya. nggak nyentuh-nyentuh ke arah Lamberbill-nya gitu loh. Justru malah yang gerak itu kan biasanya MBR. MBR tuh bisa ke fire, mereka bisa langsung ke arah campsite. Tapi selalu RRQ-nya yang beli hitlist dan connect ke arah MBR. Dan akhirnya ini dia pertempuran sudah mulai dipecahkan. Ada glue melter yang digunakan, Bigetron! Oh my god, Bigetron Delta ini benar-benar pulang di posisi ke-12 dan Morph Team tidak kehilangan satu pemain pun. Apakah valid yang dibilang Bung Surya? Aduh, Bigetron, kita online kan saja kah untuk beliau-beliau Ya ini? Allah. Aduh, masa stick 12 banget nih. Yang keras. kemarinnya buyahnya banyak banget. Sekarang susah banget loh. Mau top 6 aja belum dapet nih teman-teman dari Bigetron. Tapi nggak apa-apa. Aku jadi takut sama roastingannya Baby Embun. Kalau offline Baby Embun juga keras juga nih kalau ngeliat ternyata Morph juga nggak mau kalah keras. Ya. Karena Tiger Wong sudah mulai datang dan Morph Team masih akan menyambutnya dengan sangat hangat. Tapi tembakannya ke arah Baal. Sang Grenadiernya harus sudah tumbang. Tapi Morph Team tidak punya jalan lebih banyak lagi. Sairo akan dibiarkan di bagian depan untuk melakukan delay ke arah berapa. Rekan dari Tiger Wong Esports dan harus sudah tumbang. Mahal memang masih bisa diselamatkan. Ya. Tetapi pertempurannya ini akan sangat timpang sekali. 2 melawan 4 di bagian rumah 7 sudah terlihat Hans mampir saja. Masih ada 20 buka dan lagi-lagi kali ini Azril menjadi korban selanjutnya Tiger Wong Esports. Oh my god, satu persatu dari Morph Team berhasil mereka hancurkan. Ini teman-teman Morph yang belum ready to fight atau memang timingnya Tiger Wong? Kayaknya timingnya sih tepat banget. Spesialis third party ini. Third party. Spesialis orang ketiga. Kalau kemarin tuh Morph masalahnya Iya. untuk dipermudah. Tapi kalau ini Tiger Wong nih. Ini kayaknya Tiger Wong mau dapetin hat-trick lagi nih. Kayak Morph kemarin. Nah. Keren ya, kita setiap hari harusnya hat-tricknya berbeda deh. Tapi nggak apa-apa, kita bakal back to the game karena kita juga ngeliat POV dari teman-teman Dewa United Apollo. Ada Mr. 05 yang sedang mengendari satu mobil. Gua nggak tahu nih rotasinya mau kemana karena harusnya di belakang mereka ada Torat. Nah, benar saja harusnya dari Mr. 17 sudah tahu banget ada musuh di belakang. Kayak dia buka satu glue wall, Oh tapi my Darko God. berhasil untuk mendapatkan sang kapten Sam 13. Masih Nice coba cover. untuk dibantu. Yes, coveran yang cukup baik harusnya dari teman-teman Dewa United Apollo. Tapi sepertinya Nairinya terganggu. Oke, kita bakal melihat Mr. 05 bakal mencoba untuk mengeluarkan satu dash dengan Oh my tapi god. hanya tapi Mr. 17 dan Joseph harus kepick begitu saja. Bisa kan Bion, seorang Bion. Kabur Bion. Ada Torat Bion. Torat lagi meta petir ini, bahaya banget. Akhirnya hujan sudah mulai masuk menuju ke jiwa-jiwa para pemain tim Torat. Tapi sayangnya baru 3 pemain yang mereka amankan, tersisa Bion yang masih bisa melarikan diri. Inisiasi yang diawali di area terbuka, A124-nya connect ke arah 3 orang, namun satunya berhasil didelay dengan adanya Joseph, tetapi tidak menjadi masalah. Untuk tim Torat, 4 poin eliminasi kalau kita melihat di layar sebelah kanan yang sudah diamankan Ya. oleh teman-teman tim Torat. Dan Bion berhasil menyelamatkan ke arah 1 orang rekannya. Emang enak ya kalau punya uang banyak tuh bisa beli teman tadi bilang. Iya. Cepet ya kan. Tapi ternyata pergerakan dari Purgatora ya. Purgatori salah. Purgatora. Itu gua tahu tuh pengen Apa ngomong tuh? Torat sama Purgatori jadi Purgatora. Iya, karena bisa jadi yang buyah Torat. Bisa jadi. Biasa kayak gitu kan. Tapi gak apa-apa, kita juga bakal ngeliat ya. Tim-tim yang sepertinya masih mencoba untuk holding position, rotasi cepat aja, tapi yang mengganggu abis itu ya udah dibiarin begitu aja kayak tadi Dewa juga dan Darko lagi-lagi. Ada satu hit list. Masih sempet-sempetnya aja kapten satu ini joget ya. Dia nge-hitlist loh, Iya, Dan makanya. selalu kalau nggak NDR pasti Torat kenanya. Selalu, kayaknya rotasi mereka tuh selalu berdekatan Bigan. Iya, jadi gue ngeliatnya kayak hitlist ini kalau misalkan di custom room league turnamen itu. Ya. Condong ke tim-tim random yang ada di bagian sebelah kanan gitu loh. Kayak contohnya MBR selalu kena hitlistnya dari teman-teman RRQ gitu. Terus tim Torat yang dari arah campsite juga selalu kena
hitlistnya dari tim RRQ Kazu itu sendiri dan selalu mereka berdua. Bahkan RRQ aja kalau misalkan mereka beli hitlist itu dibiarin cuma buat tahu aja posisinya di mana gitu loh. Iya. Red dotnya itu ada di mana di minimap dan geraknya akan ke arah sebelah mana dan itu ngebantu loh ke pergerakan RRQ. Harusnya ngebantu banget Sangat, ya. Dan apalagi kalau misalkan biasanya nih kenanya Torat tuh berada di area campsite. Nah mereka tuh bakal lihat di campsite itu ada perang apa enggak. Kalau hitlistnya hilang ya berarti Toratnya udah pasti gugur di area sana. Tapi kan kali ini campsite-nya nggak masuk nih. Nah udah kebaca nih. Nah sepertinya harusnya nih hitlistnya udah hilang. Karena Toratnya ketemu sama teman-teman dari MBR, fight sudah terjadi dan bisa jadi nih RRQ akan menjadi orang ketiga. Tapi kita bakal ngelihat yang udah fight kali ini ada teman-teman dari Evolve Divine. Ya, sepertinya bakal diganggu banget sama teman-teman dari Vesaka. I'm God, bakal jauh berhasil mendapatkan satu orang dari Paji DN dulu. Nice. Masih ada satu lompat yang berhasil dimanfaatkan dengan cukup baik untuk bisa mengeliminasi ke arah satu pemain dan Evolve Divine pergerakannya cukup aman sejauh ini untuk bisa masuk lagi ke dalam zona selanjutnya. Azriel berhasil menyelamatkan 2 pemain dari temannya, begitupun dengan Vesaka yang berhasil mengembalikan satu orang rekannya tadi. Kalau kita ngelihat ke arah zonanya yang bergerak ke arah terbuka dari Brasilia, rumah Tayo itu belum ada penghuni. Ini harusnya bisa jadi kekuatan untuk Dewa United kalau misalkan mereka tadi nggak tumbang. Dan sekarang karena Dewa Unitednya udah tumbang, satu persatu player tadi mereka harus reset. Sekarang Indostars yang bisa memiliki kesempatan tersebut. Perang terjadi, MBR Red Zealand. Satu pemainnya berhasil diamankan oleh Mr. 17, tapi kita melihat juga tadi ada notification. Torat juga mendapatkan beberapa poin eliminasi di arah bagian Brasilianya masuk ke arah zona di Seven House. RRQ Kazu masih berada di arah luar. Ini bakal jadi PR juga buat mereka. Tetapi bagaimana pemikiran dari The Living Legend Legalot itu selalu memiliki 1001 cara sesulit apapun untuk bisa masuk ke dalam zona selanjutnya. Mari kita lihat dan biar waktu yang membuktikannya. Oke, ini kelihatan ya objektifnya teman-teman RRQ menuju ke arah Arsenal Patahan nih. Nah biasanya kan dekat-dekat situ tuh ada tim-tim yang lagi stres. Coba untuk tembak ke arah depan. Tapi kita bakal lihat nih di area Brasilia dulu karena Vesaka Esport masih mencoba untuk mengamankan satu compoundnya. Sudah terlihat dari posisi pop. Mereka bakal mencoba untuk menembaki teman-teman dari Dewa United Apollo. Sepertinya udah berhasil untuk mendapatkan beberapa damage dengan Dewa-Dewa United. Dan kita juga bakal ngelihat ada beberapa satu orang ya. Satu orang aja tadi yang berada di area atas yang harusnya masih dilakukan reviving. Entah itu dari tim siapa. Oke, Volt bakal mengeluarkan satu UAV Light-nya ke arah Dewa. Tapi kita masih nggak tahu nih. Dewa United itu harusnya masih bisa bertahan di satu komponen. Di Brasil mereka, masih di Brasilia tadi. Tapi harusnya di Brazil nggak hanya Dewa juga. Tadi kan ada beberapa tim. Dan Torat ada di sana. Torat ada di sana dan gue ngelihatnya harusnya belum dibuka tuh tembakan sama Dewa. Nah Dewa tuh masih coba untuk nahan. Karena, nah bener aja karena ada 2 tim yang coba untuk fight. Dan kemungkinan Dewa United bakal menjadi opportunity baik nih. Oh my god, yang bahaya ini Evolve Divine. Udah kehilangan 2 atau bahkan mungkin 3 pemainnya dan zonanya kepental balik. Menuju ke bagian Brasilia. RRQ Kazu dipaksa tim-fight bersama dikali pun Danton. What a nice explosion Danton. Berhasil meledakkan sang raja kuning. Onyx Olympus dibuat kesulitan hampir eliminasi dan Torat juga sedang bertempur kali ini masuk. No, menjadi orang pertama yang terjatuh dan langsung confirm. Oh my god, Ikal juga menjadi korban kedua. Lozi sebagai orang terakhir juga tidak. Lozi masih ada portal go untuk melarikan diri. Tapi di depan ada sang dewa. Torat pulang. RRQ Kazu akan mengantam ke arah pertempuran yang sedang terjadi. Indostar akan menjadi korban kedua untuk mereka. Razor tumbang tapi Dut berhasil mendapatkan satu pemain masih bisa di cover juga. Abai berbahaya sekali bergerak ke arah depan. Indostar akan mengurung diri terlebih dahulu. Berlindung. Lihat di bagian belakang Genesis Dogma. RRQ menyadari hal tersebut. Sayangnya tumbang satu pemain. Tapi Dut again and again menjadi monster untuk RRQ Kazu. Abai sendirian menahan 4 pemain. Dut tersisa sendirian saja. Dut sangat kesulitan sekali. Akan sulit untuk RRQ bertahan. Zona juga sudah mulai mengikis. Bahkan Dewa juga join to the party. Butuh 3 tim untuk menumbangkan RRQ Kazu. Oke, butuh 3 tim tapi kita bakal lihat Dewa United Apollo Center Team berhasil untuk menumbangkan satu player tepat banget di depan hadapannya. Dan RRQ Kazu harus puas dia stack ke
7 dan juga disusul teman-teman dari Onyx Olympus. 5 tim tersisa karena Genesis Dogma juga harus berpulang. Kita juga bakal ngeliat teman-teman dari Tiger Wong Esport yang masih berada di satu komponen masih terbilang aman. Masih bakal mencoba untuk spray karena bahwa Panzi nggak akan bisa bertahan karena langsung di flash freeze. Bakal coba untuk diganggu sekali. TWE bakal mencari satu poin eliminasi tambahannya. Tapi hati-hati harusnya TWE harus coba untuk bergerak karena zonanya sudah tidak aman. Ya, harus bergerak. Suara Siridel juga sudah mulai terdengar. Ya. Artinya zona akan bergerak menuju ke arah terbuka. EVOS Divine berhasil untuk melakukan reviving kembali ke arah beberapa rekannya sehingga di late game sekarang masih ada 4 orang. Masih ada kesempatan berhasil mendapatkan ke arah seorang Irap kali di Tiger Wong Esport. Dihantam oleh Ray dengan seorang gunungnya harus menjadi korban untuk seorang Ray Pesaka dulu ada di posisi kelima. Dan Tiger Wong menyisakan Jojo sendirian saja dalam pantauan seorang Ray. Dewa United juga EVOS Divine yang akan bertempur 4 lawan 4. Team masih masuk tapi Scepter terkena solo pick. Lagi-lagi Ray sangat berbahaya sekali. 1-2-4 berhasil didirikan Joseph yang dimiliki oleh teman-teman dari Dewa United. Oh my god, abang tebang. Peter 17 juga ditukar. Dewa United sangat sulit. Ini akan menjadi kesempatan emas untuk EVOS Divine. Zona di arah mereka. Tetapi granat akan menjadi balasan yang sangat sulit. Dan ini menjadi buyah untuk teman-teman EVOS Divine kah? Karena ternyata masih ada satu pemain terakhir dari Team yang masih bisa melakukan kelas play.